Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, saya Maria Florencia Sulni. Saya merupakan salah satu guru mata pelajaran IPA di Lembaga Pendidikan SMP Negeri 5 Elar yang berada di Kecamatan Elar, Kabupaten Manggarai Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Izinkan saya menyampaikan beberapa ulasan saya berkaitan pengimbasan program guru belajar dan berbagi seri Semangat Guru Kemampuan Non Teknis dalam Adaptasi Teknologi. Hal pertama yang ingin saya ulas adalah berkaitan dengan critical thinking. Critical thinking merupakan proses berpikir seperti melakukan observasi, refleksi, dan menalar yang dilakukan dengan cara disiplin, mahir, dan aktif dalam membuat konsep dari menerapkan, menganalisis, mensintesis, dan atau mengevaluasi informasi. Critical thinking juga merupakan keputusan seseorang yang penuh sadar dan hati-hati untuk menerima, menolak, ataupun menangguhkan penilaian terhadap suatu klaim dan derajat keyakinannya dalam menerima atau menolak klaim tersebut. Pertanyaannya di sini adalah mengapa berpikir kritis itu diperlukan? Nah, jawabannya sebenarnya sangat sederhana. Nah, berpikir kritis itu sangat diperlukan agar kita dapat melakukan refleksi atau mengolah suatu permasalahan dengan penuh sadar, disiplin, dan hati-hati, sehingga kita dapat mengambil keputusan untuk menolak, menerima, ataupun menangguhkan klaim tersebut dengan baik. Nah, pertanyaannya sekarang, bagaimana cara kita sebagai guru agar siswa-siswi kita itu dapat menerapkan cara berpikir kritis ini dengan baik? Nah, jawabannya adalah sebenarnya sangat mudah, yaitu dengan menerapkan SSSP. SSP itu apa sebenarnya? SSP itu merupakan praktik saya sadar, saya berpikir. Nah, contoh dari saya sadar, saya berpikir itu adalah sepertinya saya jadi sadar ya bahwa sebenarnya begini, sebenarnya begini, tunggu, sebenarnya harus begini. Nah, itu merupakan contoh saya sadar. Nah, berikutnya itu adalah saya berpikir. Nah, pada saya berpikir ini, tahap saya berpikir ini, yang termasuk di dalamnya itu adalah saya jadi sadar bahwa dan saya sangat hati-hati. Sedangkan yang termasuk ke dalam saya berpikir adalah mengkonsep, menerapkan, menganalisis, mensintesis, mengevaluasi. Contohnya saja begini. Saya jadi kepikiran bahwa sebenarnya harus begini. Jangan-jangan harusnya harus begini. Oh, jangan-jangan sepertinya harus begini. Kira-kira seperti itu ya penerapannya. Pada ulasan kedua yang akan kita bahas adalah creativity, yakni konten dan teknik pencitraan. Pertanyaannya sekarang, konten itu sebenarnya apa? Jadi, konten itu sebenarnya adalah segala bentuk komunikasi, terutama yang berbentuk audio, visual, yang berisi sebuah informasi, hiburan, ataupun juga ajakan. Pertanyaannya sekarang, konten itu sebenarnya apa? Jadi, konten itu sebenarnya adalah segala bentuk komunikasi, terutama yang berbentuk audio, visual, yang berisi sebuah informasi, hiburan, ataupun juga ajakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Ada 3 tahap dalam membuat konten, yakni membuat rencana, mengeksekusi, dan memasarkannya. Nah, yang termasuk pada tahap yang pertama yaitu tahap membuat rencana adalah kita dapat mengerti persis apa masalahnya. Sebenarnya masalahnya itu apa? Itu harus kita pahami. Nah, setelah kita memahami masalahnya itu apa, kita mengerti persis apa solusinya. Solusi yang paling tepat sebenarnya itu apa untuk mengatasi masalahnya. Dan yang ketiga, kita mengerti persis siapa yang akan diajak omong, atau dengan kata lain siapa yang pemirsanya. Terus tahap yang kedua itu adalah tahap mengeksekusi. Nah, pada tahap ini kita menganalisa konten. Kita menganalisa dengan konten ini kira-kira menarik nggak ya?
jelas nggak ya membuat orang peduli atau tidak dengan konten yang kita telah buat itu. Nah, pada tahap yang terakhir, pada tahap yang ketiga, itu adalah tahap memasarkan. Nah, pada tahap ini kita menyampaikan konten dengan pengantar yang tepat, menyampaikan di waktu yang tepat juga, dan bagaimana kita mengajak orang supaya lebih banyak orang yang akan melihatnya. Perkenalkan, saya Maria Florensa Sumni. Saya bekerja sebagai guru IPA di SMP Negeri 5 Elar, Kecamatan Elar, Kabupaten Manggarai Timur, dan salah satu peserta Latsar Angkatan 105 di BPSDM Nusa Tenggara Timur tahun 2021. Kali ini kita akan membahas tentang communication atau komunikasi yang efektif. Saya akan memperkenalkan kegiatan aktual saya selama masa habituasi dengan judul Peningkatan Minat Belajar Siswa menggunakan model pembelajaran Think, Pair, Share pada mata pelajaran IPA di kelas 7A SMP Negeri 5 Elar, Kecamatan Elar, Kabupaten Manggarai Timur. Komunikasi efektif merupakan proses pertukaran ide atau pendapat, pemikiran, pengetahuan, ataupun juga informasi yang disajikan dengan cara yang paling dipahami oleh penerima atau lawan bicara kita, sehingga tujuan atau niat dapat terpenuhi dengan sebaik mungkin. Artinya begini, apa yang kita sampaikan kepada pemirsa ataupun kepada penerima komunikasi kita, itu mereka pahami dengan baik, sehingga informasi yang kita sampaikan itu tersampaikan dengan sangat baik. Mungkin seperti itu ya, yang berkaitan dengan komunikasi efektif ini. Yang menjadi latar belakang diambilnya judul ini adalah, atau isu yang saya angkat dalam rancangan aktualisasi ini adalah rendahnya minat belajar siswa untuk mata pelajaran IPA di SMP Negeri 5 Elar. Nah, adapun gagasan pemecah isu yang saya rancang dari isu yang telah saya buat itu adalah upaya meningkatkan minat belajar siswa pada mata pelajaran IPA di kelas 7A SMP Negeri 5 Elar. Komunikasi efektif harus terjadi dalam dua arah, yakni bagaimana kita mampu mendapatkan makna penuh dari apa yang kita sampaikan, dan juga mampu membuat orang lain merasa didengar dan dipahami. Mungkin seperti itu ya, sehingga ada hubungan timbal balik. Jadi yang satu merasa beruntung karena bisa menyampaikan materinya dengan baik, yang satu juga merasa beruntung juga karena dia mendapat ilmu yang baru karena informasi yang disampaikannya dapat tersampaikan dengan baik. Kira-kira seperti itu yang berkaitan dengan komunikasi dua arah ini. Berdasarkan isu tersebut, saya memiliki 7 rencana kegiatan yang akan saya lakukan untuk menjawab isu atau permasalahan tersebut. Kegiatan yang pertama adalah melakukan konsultasi rencana kegiatan dengan atasan sekaligus untuk mendapatkan data evaluasi peserta didik. Yang kedua, yaitu menyiapkan perangkat pembelajaran. Yang ketiga, menyiapkan media pembelajaran, alat peraga IPA untuk tema pemanasan global. Yang keempat, melaksanakan kegiatan pembelajaran dan penilaian dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif Think, Pair, Share. Yang kelima, menganalisis keberhasilan dari penerapan model pembelajaran Think, Pair, Share untuk meningkatkan minat belajar siswa dengan melihat hasil belajar siswa. Yang keenam, membuat tempat sampah sederhana sebagai solusi sederhana untuk mengatasi pemanasan global. Yang ketujuh, menanam pohon di lingkungan sekolah sebagai solusi sederhana berikutnya untuk mengatasi pemanasan global. Jadi dalam berkomunikasi ada 3 gaya yang perlu kita terapkan, yakni akrab, nyaman, dan hangat. Kira-kira seperti itu ya.
hal terakhir yang akan kita bahas adalah collaboration atau kolaborasi dan dampak. Pada bahasan kali ini, kita harus fokus memikirkan apa yang menjadi kekuatan diri kita dan lingkungan kita daripada kita memikirkan permasalahan atau kekurangan kita dan lingkungan kita. Adapun tahapan kedua dari kegiatan 1 yaitu melakukan koordinasi dengan guru mata pelajaran IPA sebelumnya. Output yang diharapkan dari kegiatan ini adalah tersedianya data evaluasi akademik siswa semester sebelumnya seperti terlihat pada gambar. Gambar pertama itu adalah berkoordinasi dengan guru IPA sebelumnya, dan gambar kedua itu adalah data evaluasi akademik siswa semester sebelumnya. Dalam pengembangan kolaborasi yang ada pada sekolah kita bisa menggunakan pendekatan berbasis aset. Kenapa kita menggunakan aset ini? Karena dengan menggunakan pendekatan berbasis aset ini, kita dapat menciptakan atau memperluas dampak dengan menggunakan dan memanfaatkan kekuatan dan sumber daya yang kita miliki dan sekitar kita miliki. Sekian ulasan saya berkaitan dengan program Guru Belajar dan Berbagi seri Semangat Guru, Kemampuan Non-Teknis dalam Adaptasi Teknologi. Saran dan kritik yang membangun sangat saya perlukan. Sekian dan terima kasih.